Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu manfaat dari spreadsheet, dan bagaimana menghubungkan antara satu spreadsheet dengan spreadsheet yang lain. Jadi di sini, kegunaan spreadsheet salah satunya yaitu bisa, melakukan tracking dari suatu proses atau aktivitas suatu company. Jadi semisal ada seseorang yang melakukan order barang di satu company, maka barang tersebut akan melalui beberapa tahapan, dari yang pertama yaitu QC atau quality control, yang kedua picker, dan yang ketiga adalah ekspedisi. Setelah melalui 3 tahapan tersebut, maka barang, bisa sampai di tangan customer. Jadi di sini saya ingin melakukan tracking di manakah letak barang yang sudah di-order customer, di tahap PC, picker, atau ekspedisi. Jadi di sini saya memiliki 4 spreadsheet, yaitu operasional, PC, picker, dan ekspedisi. Saya ingin menghubungkan spreadsheet PC, picker, dan ekspedisi di satu spreadsheet utama, yaitu spreadsheet operasional. Jadi di sini saya memiliki 2 sheet. Di spreadsheet-nya Kisi ada sheet Dian dan sheet Sastro. Jadi ini memiliki kolom yang sama, yaitu nomor, tanggal, nama pemesan, nomor order, kode barang, nama barang, dan kuantiti. Di sini 2 sheet karena bisa jadi quality control dilakukan oleh orang yang berbeda. Jadi Dian akan mengisi spreadsheet Kisi di sheet Dian, begitupun Sastro akan mengisi di sheet-nya Sastro itu sendiri. Jadi di sini saya memiliki kode unik di nomor order yang pastinya berbeda antara nomor order yang satu dengan nomor order yang lain. Jadi di sini saya ingin menghubungkan antara sheet Dian dan Sastro ini di dalam satu spreadsheet operasional. Jadi saya akan mengcopy link dari spreadsheet-nya Kisi ini. Saya ingin meletakkannya di J1. Jadi di sheet Kisi, yaitu sheet Dian dan Sastro, saya ingin data di sheet Dian yang terdiri dari 3 baris dan sheet Sastro yang terdiri dari 2 baris, agar bisa ada di sheet Kisi di spreadsheet yang berbeda, yaitu spreadsheet operasional. Jadi di sini ada nama kolom yang sudah saya tulis, yaitu nomor tanggal, nama pemesan, nomor order, kode barang, dan nama barang. Untuk isi di sini juga hampir sama, yaitu nomor tanggal, nama pemesan, nomor order, kode barang, sampai kuantiti. Di sini ada kolom A sampai G, tapi di sini saya hanya menggunakan kolom A sampai F. Saya tidak menggunakan kolom G, yaitu kuantiti. Dan saya sudah mengcopy link dari Kisi, maka saya ingin memasukkan datanya. Kita menggunakan query, lalu cara menghubungkan data yang diambil dari satu spreadsheet lain, yaitu dengan menggunakan import rank. Lalu saya ingin mengambil link dari spreadsheet-nya yang tadi sudah saya copy di kolom J1. Lalu sheet yang saya ambil yaitu di sheet Dian dan Sastro. Di kolom A2 sampai G. Oke, karena ada 2 sheet, saya ingin 2 sheet tersebut menjadi satu sheet saja. Di alamat atau link J1 juga dengan nama sheet yang berbeda, yaitu Sastro. Oke, mari kita coba. Oke, di sini kita bisa melihat bahwa kita tidak perlu menggunakan kolom G, jadi kita hanya sampai F. Dan kita bisa melihat bahwa di sini hanya muncul dari sheet Dian, di sheet Sastro yang ada 2 baris tidak masuk di sini. Kita perlu menambahkan query untuk select di sini. Nomor order ada di kolom 4, berkolom 4 is not known. Oke, di sini kita bisa lihat bahwa sudah masuk antara sheet di Dian dan sheet di Sastro, tapi karena nomor yang digunakan di sini ada yang berbeda, maka di sini saya harus menggunakan nomor sendiri, atau kita tidak bisa memasukkan nomor karena urutan nomor pun pasti akan mengikuti dari data sheet yang kita ambil. Jadi Dian nomor 1 sampai 3, di Sastro maka balik lagi nomor 1 sampai 2, maka di sheet operasional yang datanya tadi kita ambil juga pasti mengikuti. Nah, jadi untuk mengatasi hal ini, saya perlu untuk memindahkan lokasi dari rumus query yang tadi, dipindahkan ke kolom B2 dengan hanya mengambil B2 agar nomor tidak termasuk data yang saya ambil. Oke, dan nomor di sini saya bisa mengisinya sendiri. Oke,
Hal yang sama akan saya lakukan di sheet yang lain, yaitu sheet picker dan sheet ekspedisi. Saya ingin mengambil data dari link di picker, ini link sudah saya copy, begitupun dengan ekspedisi, saya juga sudah mengcopy linknya di sheet picker dan ekspedisi. Tapi karena di dalam picker hanya ada satu sheet, maka saya hanya perlu melakukan satu kali import rank. Dan di sini saya ingin mengambil data sekaligus dengan header atau nama kolomnya. Jadi di sini saya menggunakan query import rank, saya ambil dari kolom J1 di sheet 1. Dari kolom A1 sampai kolom G. Di sini nomor order ada di kolom 4. Oke, data yang di dalam spreadsheet picker sudah sama atau sesuai dengan data di sheet picker di spreadsheet yang lain. Begitupun dengan sheet ekspedisi, saya akan melakukan hal yang sama. Dari kolom A1 sampai E di sheet 1. Oke, jadi di kolom ekspedisi ini saya bisa meletakkan query untuk yang select bintang atau tidak, itu hasilnya juga sama. Untuk di sheet picker, saya mencantumkan query select bintang where kolom 4 is not null. Untuk kolom ekspedisi, saya tidak cantumkan tapi bisa dengan hasil yang sama. Jadi sebenarnya kegunaan untuk select bintang where kolom 4 is not null ini hanya untuk membuat make sure kalau kolom 4 atau nomor order itu pasti tidak kosong. Ini seperti itu. Oke. Lalu setelah itu saya ingin hasilnya seperti ini, yaitu ketika kolom kisi yang tadi saya isi, dia ada di sheet utama yaitu sheet 1. Tapi sebelumnya ini akan saya hapus untuk menunjukkan kembali caranya. Di sini saya ingin mengambil data dari sheet kisi yang datanya tadi sudah kita ambil dari spreadsheet yang lain. Kalau untuk mengambil data dari spreadsheet yang lain tadi kita menggunakan import rank. Tapi karena ini sudah di dalam satu sheet yang sama, maka kita tidak perlu menggunakan import rank. Select bintang where column is not null. Oke, ini saya hapus. Oke, jadi di sini data dari kolom kisi dari Arum Fajar Sulis Budi Ani sudah ada di sheet utama yaitu sheet 1, dan saya ingin melakukan tracking apakah barang yang di order tersebut sudah melalui tab kisi, picker, dan ekspedisi. Di sini saya akan menggunakan if error VLOOKUP berdasarkan nomor order. Jika dia benar ada di sheet isi, maka dia akan menjadi statusnya true. Tapi ketika dia tidak ada di sheet isi, maka dia pasti statusnya menjadi false. Di sini saya bisa langsung copy formulanya hanya dengan mengganti sheetnya yaitu di sheet picker dan mencari kolom untuk nomor order di kolom ke-4. Oke. Begitupun dengan ekspedisi. Oke.
Di sini kolom ekspedisi saya akan ganti nama sheetnya menjadi ekspedisi. Di ekspedisi, nomor order yaitu di C2. Untuk nomor order di ekspedisi ada di kolom C. Ini dia harus saya ganti menjadi C. Oke, di sini kita bisa lihat bahwa ada satu nomor order yang statusnya adalah false. Dia melalui tahap isi, tapi belum melalui tahap picker dan tahap ekspedisi. Oke, jadi di sini kita bisa melakukan tracking di manakah tahap barang tersebut sudah diorder, apakah sudah di tahap isi, tahap picker, atau sudah melalui tahap ekspedisi. Oke, maka bisa kita cek untuk nomor order A10, dia melalui tahap isi, tapi dia tidak ada di picker dan juga di ekspedisi. Mungkin cukup ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah dan kurangnya, saya mohon maaf. Semoga apa yang saya share ini bisa diambil kebaikannya.